podcast Teman Kami. Perkenalkan, saya Ramdhani selaku host yang akan menuntun Anda mendengarkan kisah-kisah yang akan membuat bulu kudukmu berdiri dan jantungmu berdegup kencang. Bersiaplah untuk menghadapi ketakutan terdalam, karena malam ini kegelapan akan menyelimuti kita. Selanjutnya, kita akan mendengarkan sebuah kisah yang mencekam dari seorang narasumber, yaitu Bang Fajar. Oke, sebelumnya perkenalan dulu kali ya. Oke, gua Fajar. Lu semua bisa manggil gua Ijay. Jadi pada kisah gua kali ini, mungkin sebagian orang ada yang percaya dan sebagian orang juga ada yang gak percaya. Nah, jadi belakangan ini kerap kali gua mengalami hal-hal yang aneh, mengalami hal-hal yang menurut gua itu sangat mengganggu. Tapi anehnya gua bersikap bodoh amat doang dengan hal tersebut. Ya bisa dibilang gua kadang diganggu oleh makhluk gaib. Lu semua mungkin pada tahu gimana sih rasanya kalau diganggu sama makhluk gaib. Rasanya itu kayak, ya gue gak bisa menggambarkan secara spesifik tentang apa yang gue rasain pada saat itu. Cuma di satu sisi gue merasa kayak setiap kali gue sendiri, setiap kali gue di kamar sendiri, teman-teman gue pada jalan, gue kadang ngerasain hal-hal yang aneh, yang kadang ngebuat gue tiba-tiba kayak, ini kenapa sih gitu? Ada hal apa? Kenapa bisa sampai begini? Kadang gue berpikir, gue salah apa sampai mereka mengganggu gue? Nah jadi waktu itu gini Bang Dani. Jadi waktu itu gue pernah ditanya sama teman gue, lu kenapa Jar belakangan ini kayak aneh banget gitu. Nah gue cerita sama dia dengan hal apa yang gue alamin. Jadi gue begini-begini Bang, gue kayak ngerasa gue diganggu sama makhluk halus gitu. Terus disuruh muhasabah diri atau introspeksi diri lagi katanya teman gue. Dia bilang gini, coba lu ingat-ingat Jar, lu kan kalau di kamar sering banget nggak pakai baju. Lu juga kalau mandi mungkin lu nggak baca doa sebelum masuk ke kamar mandi. Setelah itu gue sadar bahwa semua itu salah gue juga. Kenapa gue sering buka baju di kamar? Karena panas, gerah. Jadi kesannya kayak nggak leluasa gue geraknya gitu. Jadi gue biasa kalau di kamar ya udah pakai kolor aja santai. Karena gue kan di kamar kagak di luar. Terus hal-hal yang ngejanggal yang biasa gue alamin, yang pertama itu gue sering banget kayak ngerasa ada yang ngetok pintu gue. Itu yang pertama. Tapi pas gue buka nggak ada, yang ada malah kucing gue di depan. Jadi kesannya kayak gue bingung dong. Gue bingung kayak ini siapa gitu loh. Karena pas gue cek selama ini beberapa kali gue udah ngedapat ketokan pintu ya sekitar jam 11, jam 12 malam. Tapi yang pas gue buka, gue malah nemu kucing gue sendiri, kagak ada siapa-siapa. Jadi gue bertanya-tanya emang siapa sih gitu ya kan, tengah malam gini ngetok. Kemudian itu yang pertama tadi, ketok pintu. Kemudian yang kedua nih, ini yang paling risih banget ya menurut gue kalau gue diganggu. Bang Dani tahu nggak kayak ditindes gitu kalau pas lagi tidur? Ketindes? Oh, mungkin yang dimaksud Bang Fajar ketindihan
atau orang mengenalnya itu Arab-Arab. Nah. Apakah seperti itu? Nah iya itu rep-rep ya bahasanya. Iya. Mungkin yang saya tahu itu seperti orang yang ketindihan barang, badannya itu seperti tidak bisa bangun gitu. Benar. Kayak buat ngomong saja itu kayak digembok gitu, disleting mulutnya. Seperti itu. Lalu apa yang dirasakan Abang Fajar saat rep-rep tersebut? Nah jadi gue pernah pas gue ketindas, gue sempat sadar, cuman mata gue kebuka, tapi gue nggak bisa ngapa-ngapain kan. Nah jadi dalam hati nih gue, ya Allah ini kenapa gitu kan, istighfar gue, astagfirullahaladzim gitu, gue baca Al-Fatihah lah, ayat kursi lah, sebenarnya emang kagak mempan. Nah tapi tahu nggak, ini kejadiannya bukan malam, bukan tengah malam, tapi pagi hari sekitar jam 8. Karena gue nggak tidur habis subuh. Posisinya gue habis scroll TikTok, main game lah ya kan. Jadi gue tidur jam 8. Nah pas gue tidur kan jam 8 ya. Sekitar gue ngelelap itu sekitar 10 menit gue rebahan, terus gue ketiduran. Nah setelah 5 menit kemudian gue ngerasain itu kayak ketindihan gitu. Jadi akhirnya gue bangun, sekitar 5 menit gue gak bisa gerak. Gue bangun, akhirnya gue minum, terus gue kibas-kibasin tuh. Gue berharap gak ada jin yang nempatin itu tempat tidur gue. Bahasanya ritual pribadi lah seperti itu lah. Iya. Ngusir-ngusir hal-hal yang kayak gitu juga. Iya, tapi gue pakai doa kok. Gue Bismillah gitu lah. Gue berpikir positif. Nah jadi setelah itu gue tidur lagi. Nah lu tahu nggak? Gue ketindihan lagi. Itu sampai terulang 3 kali dalam sekali gue tidur. Dalam sekali atau dalam sehari? Dalam sekali gue tidur. Pas pagi itu jam 8. Berarti awal kena tuh jam 8 lebih 10 misalnya. Itu kena. Itu bangunnya jam 8:15. Iya. Karena per 5 menit. Iya. Itu tidur lagi jam 8.20-an gue tidur lagi. Setelah gue nyibas-nyibasin itu kasur gue bersihin, gue sapu-sapuin, gue bacain bismillah, gue tidur lagi. Setelah itu gue ketindisan lagi. Ya begitu tadi. Setelah itu 5 menit lagi bangun. Setelah dari ketindihan kibas-kibas lagi. Iya. Tidur lagi, ketindihan lagi sampai 3 Iya. kalinya itu. Nah itu makanya gue sampai sekarang bingung gue kenapa gitu loh. Jadi waktu itu gue langsung ngomong ke teman gue bilang, gue kenapa ya, gue sering banget kayak ketindihan gitu. Bahkan dalam sekali tidur gue bisa 3 kali ketindihan. Sedangkan gue kalau udah ketindihan tuh kan gak bisa gerak. Maksudnya gue teriak pun gak ada yang dengar. Padahal gue teriak, cuman kayak ibaratnya gue kayak teriaknya di dalam hati gitu. Kayak bahasa itu kayak orang teriak di dalam air seperti itu ya. Nah kagak ada yang denger. Iya. Ya kan, bener begitu. Nah, ketika Bang Fajar bercerita kepada temannya, lalu respon temannya seperti apa? Nah itu tadi yang teman gue bilang. Teman gue bilang mungkin gara-gara kamu sering nggak pakai baju di kamar, sering mandi nggak baca doa, akhirnya kamu dilirik gitu. Jadi ada yang suka sama kamu gitu. Berarti jin pun bisa suka gitu sama manusia. Nah kalau itu sih saya kurang tahu sih. Gue lebih kurang tahu kalau masalah suka sama manusia itu ya gue nggak tahu. Cuman kalau yang gue dengar emang ada jin yang suka sama manusia. Emang ada, bahkan katanya sampai ada yang hamil. Wah, Ya kan, jadi kayak gua gimana gitu loh, solusinya gimana biar gua nggak kayak gini gitu kan. jadi dari sekian banyaknya Arab yang paling krusial itu saat kemarin yang sampai dalam 1 kali tidur itu sampai 3 kali per Nah, iya benar. Sampai 3 kali itu yang paling banyak. Biasanya gua kalau ketindihan itu biasa cuma sekali doang. Setelah itu gue kalau udah baca doa, habis itu gue tidur, gue setel mortal. Itu kagak ada lagi yang ganggu, kagak ada ketindihan lagi. Tapi yang kemarin gue udah nyoba kayak gitu semua. Gue udah baca doa, gue udah bersihin kasur gue. Bahkan gue pas tidur gue baca, gue setel mortal.
tapi masih. Jadi gue bingung gitu loh, sekuat apa sih dia ini ya sampai nggak mempan gitu. Apa mungkin jinnya udah hafal kali ya? Aduh, jadi gue bingung juga ya kan. Atau mungkin hafalan jinnya itu lebih banyak daripada Bang Fajar. Kalah gue ini ceritanya. Selanjutnya mungkin Bang Fajar ada unek-unek atau kisah mistis yang mungkin lebih parah atau lebih mistis daripada Erep-Erep. Seperti itu. Boleh ceritakan kepada teman gaib kita. Silakan. Oke. Mungkin gue bakal flashback untuk ke 10 tahun belakang. Oh, 10 tahun. Lama ya. 10 tahun yang lalu gue masih sekitar umur 7 tahunan lah ya kan. Jadi waktu itu di desa gue belum ada yang namanya PLN. Oh, belum ada. Belum nyampe ke desa gue. Jadi di desa gue itu lampunya nyala dari jam 6 dari maghrib, terus jam 10 malam udah dimatiin. Dari jam 10 ke belakang sampai pagi, sampai sore, bahkan sampai maghrib baru nyalain lagi. Oh. Nah jadi gitu. Nah jadi ceritanya gini, gue waktu itu ulang tahun yang ke-7. Pas ulang tahun. Pas ulang tahun gue dibawa ke rumah nenek gue. Nah tempatnya itu di Samarinda, di rumah nenek gue. Jadi posisinya gue ngerayain ulang tahun gue itu di rumah nenek gue, dan posisi di situ lampu kagak nyala. Jam berapa berarti? Di situ jam 6, lampu belum nyala. Jam 6 sore. Jam 6 sore. Biasanya lampu udah nyala jam 6 sore. Berarti seharusnya tuh dari jam 6 sampai pagi tuh harusnya nyala. Kagak, seharusnya dari jam 6 sampai jam 10. Jam 10 10 malam. Oh. Jam 10 malam mati sampai pagi, sampai sore. Pas maghrib baru nyalain lagi. Tapi ini tumben, pas maghrib belum nyala. Nah, gue ngerayain ulang tahun gue sekitar jam 5 sore, ya kan. Setelah gue ngerayain, gue baca doa, emang lampunya belum nyala. Nah, di situ gue pengen BAB, sakit perut. Gue bilang sama mama gue kan, "Mang, gue BAB dulu ya," gitu. Jadi WC nenek gue pisah sama rumahnya. Oh. WC-nya di luar, kagak nyatu sama rumah. Berarti masih zaman dulu banget ya? Iya. Yang rumah sama WC itu jauh gitu. Nah, Bisa. iya, yang benar. biasanya WC tuh di dalam rumah walaupun di belakang gitu. Iya. Itu ini di belakang rumah tapi misah. Gitu, benar. Oh. Ya, jadi di situ gue pengen BAB sekitar 5:30. Di situ kan udah gelap ya. Oh, berarti suasana itu emang hutan berarti belakang tuh. Iya, hutan. Nah, jadi WC nenek gua waktu itu ada lobangan kecil yang kalau kita ngelihat kita bisa nembus ke hutan. Maksudnya kita bisa ngelihat di luar gitu, kayak pemandangan di luar. Oh. Lobang kecil aja yang mata itu bisa masuk, kita ngelihat gini. Nah, jadi waktu itu gue penasaran. Jadi pas gue BAB, gue sambil ngeliatin tuh lobangnya, gue liatin. Nah, pas gue ngeliat keluar, disitu gue kagetnya. Lu bayangin, gue ngeliat muka hancur, baju putih, berdiri diam, mukanya hitam pekat, hancur retak. Berarti tuh mukanya hancur, berarti kayak ada darah-darahan juga. Iya, gitu. Walaupun mukanya hitam tuh Hitam. kelihatan darahnya. Cuman yang anehnya tuh kain kapannya bersih banget. Wah, kain kapannya bersih, cuman mukanya, lu tau arang kan? ya. Ya gitu, kurang lebih pekatnya kayak arang, terus mukanya retak berdarah. Matanya putih pekat. Jadi gua ngeliat itu, gua langsung cabut dari WC itu, gua kagak cebok. Gua kagak cebok saking buru-burunya. Gua spontan langsung teriak, "Ma!" gitu kan. Gue bilang, "Ma, ada hantu," bilang gitu. Ya namanya juga masih anak kecil kan ya, kan wajar, biasanya emang anak kecil masih bisa ngeliat gitu ya, kata-kata orang. Jadi gue ngeliat gitu,
Nah pas gue ngomong, gue cerita ke mak gue sama nenek gue bilang gue ngeliat ini, gue ngeliat hantu, gue bilang. Mak gue nggak percaya, dia bilang halusinasi. Ya kan yang lihat gue bilang aku ngeliat gitu kan. Jadi kayak aduh, gue suruh mak gue sama nenek gue, coba cek aja situ. Gue lihat, gue suruh ke sono liatin, ini kan dekat maghrib. Gue bilang wajar aja kalau ada. Jadi nenek gue sama mak gue nenangin gue. Kesannya kayak udah itu halusinasi doang. Sebenarnya mungkin dia percaya, cuman kayak namanya gue masih kecil kan, jadi kayak dia nggak mau gue ketakutan cuman gara-gara itu. Nah itu pengalaman yang gue paling inget pas gue masih kecil, dan sampai sekarang gue masih belum bisa ngelupain. Berarti sampai wajahnya, visual, bentuk tubuhnya itu masih teringat sampai sekarang? Masih banget, gue nggak bisa ngelupain itu. Apakah sampai trauma sampai sekarang? Kalau trauma sih gue kagak. Sebenarnya gue nggak takut-takut banget dengan hal yang seperti itu. Karena posisinya gue nggak ada ganggu mereka. Ibaratnya gue hidup untuk diri gue, bukan untuk mereka. Jadi kita meskipun kita hidup berdampingan, tapi kita punya tujuan masing-masing. Kalau lu nggak ganggu gue nggak ganggu lu. Ibaratnya gitu kan. Jadi ibaratnya gue positive thinking aja. Selagi gue nggak mengganggu lu, kenapa lu nggak mengganggu gue? Gitu ibaratnya. Kalau orang Betawi bilang mah, lu jual gue beli. Itu. Lu jual Ya, gue beli. kalau misalkan ya kalau salah gue nggak jual, ya nggak mungkin dong dia datang seperti itu. Itu benar-benar. Nah, jadi itulah dari beberapa kisah gue 3 ya tadi ya. Yang pertama itu yang ketok-ketok pintu. Yang pas gue buka, kagak ada orang, malah kucing gue. Apa jangan-jangan kucing gue yang nyundul pintu ya? Ya kan, jadi gue bingung gitu kan. Nah yang kedua itu tadi yang ketindihan. Sampai 1 kali tidur bisa 3 kali ketindihan. Nah itu. Kemudian yang ketiga ini yang paling krusial, flashback, paling krusial banget yang flashback. Paling keinget banget gitu ya. Iya, 10 tahun yang lalu itu tepatnya gue masih umur 7 tahun pas gue ulang tahun. 10 tahun yang lalu tuh lama banget loh. Masih ingat. Iya. Wow. Lu bayangin aja ingatan gue pas masih kecil, masih umur 7 tahun disuruh ngeliatin kayak gituan. Gimana? Jadi begitu teman-teman gaib. Mungkin dari kisah tersebut kita mendapatkan pengalaman, mendapatkan hal mistis yang dapat membuat bulu kudukmu berdiri. Mungkin cukup sekian dari kami.